kita ulangi lagi. Set. Sabtu sama Minggu besok saya harusnya tampil 3 kali. Tadi saya tampil, hari Sabtu, besok saya tampil. Harusnya. Jadi besok itu ada acara Wibu yang bikin komunitas Wibu dari Komunitas Kamilu Jogja. Besok ada acara juga, harga tiket 50.000. Tidak seperti hari ini, acaranya batal. Tahu kenapa? Yang beli 3 mas. Nah, ini tadi jelasin lagi. Depannya memang agak lumayan panjang karena memang itu dibutuhkan untuk menjelaskan konteks semiris apa acaranya. Karena yang nonton cuman yang beli tiket pada saat itu baru 3 orang. Sedangkan di tempat acara saya tampil ini full sekitar 47 orang yang beli tiket dengan harga tiket yang sama. Jadi kenapa sudah patah? Karena tidak expect penonton. Kok bisa batal? Emang kenapa acaranya? Kok sampai dibatalin stand up? Karena yang beli cuman 3. Dan ini benar. Ini benar. Ini lucu karena benar, karena memang kejadian seperti itu. Yang tampil Semakin ironis karena yang tampil di acara itu cuma 5 gitu. Masa yang nonton 3 yang tampil 5 itu gimana ceritanya dah? yang nonton 3 mas. Pancasila tuh 5 mas. Saya menggunakan analogi di sini. Pancasila itu cuman Pancasila aja ada 5. 3 tuh persatuan Indonesia. Gimana mau bersatu? Ngumpul aja enggak. Saya menggunakan analogi Pancasila itu ada 5, 3 itu persatuan Indonesia. Tapi kalau cuma 3 gimana mau bersatu? Wah, nggak ada yang ngumpul. Yang nonton 3 penampil 5 jadinya kerja kelompok. Astagfirullahaladzim. Saya sebenarnya nggak masalah kalau yang tampil tuh ditonton cuma 3 orang, saya nggak masalah. Cuman pasti gentar aja kalau cuma 3. Nah, ini saya menjelaskan pengandaian kalau acara itu tetap jalan, ya. Kalau acara itu tetap jalan, acara itu tetap dilaksanakan, apa yang terjadi gitu? Cuma 1, 2, 3. Udah. Gentar. Bahwa saya bilang gentar, ya saya kalau yang nonton cuma 3 orang ya gentar lah. Nggak mungkin saya ditonton cuma 3 orang tetap profesional tuh agak sulit untuk levelnya saya. Nggak kayak teman-teman yang udah pro. Jangankan saya, Ariel Noah. Nah, kemudian saya watifkan lagi. Saya mikir siapa orang yang contoh lebih ekstrim untuk bahwa ketika penontonnya sedikit juga pasti akan gentar. Gitu. Saya langsung pakai Ariel Noah gitu biar kebayang wujudnya, fisiknya, orangnya seperti apa. Jadi ketika saya watifkan orang langsung kebayang. Penyanyi nasional. Tuh naik panggung. Rame. Naik panggung. 3. Oke, nah di sini saya mencoba mengekotkan walaupun tidak mirip ya. Kan kalau mirip kan harus impersonate. Saya coba mengekotkan apa yang terjadi jika memang si Ariel Noah dengan kebiasaan ditonton oleh ribuan atau puluhan ribu orang naik panggung, tiba-tiba ditonton hanya 3 orang. Segentar apa gitu. Saya mencoba mengandaikan. Selamat malam kamu. Gak usah pakai mic ya. Nah ini saya coba echoutkan karena kan biasa kalau penyanyi itu kan kalau ketika naik panggung kan pasti selamat malam Yogyakarta, selamat malam Bandung, selamat malam
Makassar. Nah, tapi karena yang nonton cuma 3 orang, apa kalimat pertama yang diucapin oleh penyanyi sekaliber Ariel Noah ketika yang nonton cuma 3? Maka saya bilang, selamat malam, kamu selamat malam. Nggak usah pakai mic, aman ya, ini cuma 3 orang doang. 3 orang tuh. Tapi kalau acara itu jadi, itu bukan acara dengan penonton tersepi saya. Nah, kemudian saya kembalikan lagi ke premis saya awal, bahwa yang nonton 3, yang tampil 5 itu bukan penampilan paling sepi saya. Karena saya menceritakan pengalaman saya tampil stand up comedy dengan penonton paling sepi, yaitu adalah Karena saya pernah yang nonton, penampil 2 orang, yang nonton penampil yang lain. sempat pernah kejadian. Referensinya buat yang teman-teman yang mungkin tahu. Jadi ada acara di PKKH UGM. Itu adalah gedung di depan GSP. Kapasitas 500. Ada sebab 2 orang. Jadi saya sama teman saya. Saya tampil ditonton teman saya. Teman saya tampil yang nonton saya. Sebelum kami ada tari-tarian 10 orang. Maksud saya gini, bisa nggak kita tampilan di backstage? Lebih rame itu. Nah, analogi pengandaian watif ekot, betul sekali. Saya menggunakan berbagai teknik tersebut untuk materi ini. Nah, untuk jokes ini saya mencari ironi dari kejadian tersebut, bahwa ironi dari kejadian saya tampil di acara di sebuah gedung di Jogja, 2 orang penampil, ketika saya ditonton oleh teman saya tampil yang nonton saya, sebelum kami ada tari-tarian 10 orang. Nah, yang ironinya adalah, lah kenapa kita nonton? Maksudnya kita tampil, kenapa tampil menghibur itu? Kita tampil di backstage sih, yang nonton tari-tarian, yang nonton MC, yang nonton panitia lebih banyak gitu. Lah kita tampil di panggung tuh menghibur di apa? Astagfirullah. Tapi untung duitnya lumayan itu. BTW duitnya lumayan. Karena itu sebenarnya acaranya adalah acara wayang, yang mana ramenya malam. Kami tampil sore jam 2:30. Aduh. Dan kami tahu buat penonton tuh, itu hal yang nyebelin. Kenapa? Karena ketika teman saya tampil, ya kenalin nama saya ini, lama-lama suara kecil. Jadi bapak gue nggak ngecilin suaranya. Simak sih. Nah, di bagian ini saya menggunakan hiperbola, bahwa kejadian itu sudah termasuk melebaikan, karena nggak mungkin begitu kejadiannya. Tapi memang situasinya adalah saya tampil ditonton teman saya tampil yang nonton saya, itu ada penonton lagi satu sebenarnya, yaitu adalah tukang sound di belakang. Dan saya ngebayangin apa rasanya jadi orang sound yang untuk ngatur sound orang, tapi yang nonton nggak ada. Akhirnya saya dapat hiperbola ini, bahwa saya tahu perasaannya saya sebenarnya nggak nyaman, karena ketika kami tampil tuh suara makin kecil tuh. Makin kecil. Iya, yang FOI-nya ngecilin soundnya itu. Berisik mas. Nah itu saya hiperbola. Begitu. Bang, itu harus jujur kejadian sebenarnya atau ngarang juga nggak apa? Sebisa mungkin kejadian realnya, gimana sih? Sebisa mungkin kejadiannya real. Sebisa mungkin kejadiannya real. Karena buat apa? Karena biasanya kejadiannya yang udah real itu kadang sudah lucu dari sananya. Ini 80% materi ini. Saya cuma menceritakan kejadiannya aja udah. 30%-nya watif-watifnya aja. Tapi 80%, 70-80% itu kejadian aslinya begitu deh. Saya tampil yang nonton teman-teman saya yang lainnya.
tiket cuman kejual 3. Itu kejadiannya real, nyata. Nanti diolahnya, karena kan kita juga punya majas, kita punya teknik yang lain untuk mengolahnya gitu. Tapi sebisa mungkin ceritanya harus sudah real, sudah nyata. Begitu kira-kira. Saya sambil sambil coba ngecek video teman-teman yang lain, sambil siapa tahu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi oleh teman-teman. Ini set, ini kita mute dulu. Oh, ini juga kemarin lolos. Ini juga teman saya lolos ini. Set, ini segini. Ini. Ini adalah penampilan dari Dani Dukun, seorang komika Jakbar yang dulu sempat kuliah di Jogja, sempat beberapa tahun di Senap Jogja, kemudian ke Jakarta untuk merantau, dan sekarang di Jakbar. Kemarin juga tampil di Moji. Ini juga kemarin kalau nggak salah juga lolos audisi online untuk masuk ke babak kurasi sama kayak saya. Kita tonton ya. Ini tadi penampilan dari Mr. Dani Dukun, komika Jakbar yang juga lolos kurasi. Oke, kita jawab dulu pertanyaan sebelum kita membahas nanti materi dari Dani Dukun. Ini Yahya Zetun, apakah Bung Yahya kawan teknik informatika saya atau bukan? Bang itu harus jujur kajian sebenarnya atau ngarang juga nggak apa-apa? Oh tadi udah. Kalau jujur gak perlu kasih punchline ya mas, ceritanya sejujurnya. Tetap dikasih punchline, tapi biasanya kelucuannya sudah hadir dari ceritanya, begitu. Nah, Kak Hakiki Cinema, gitu. Jadi kadang pasiennya sudah tersaji, sudah ada dari ceritanya, sudah ada keironian yang terjadi gitu. Jadi tidak perlu terlalu pusing untuk mencari punchline-nya, kira-kira seperti itu. Tetap harus ada punchline-nya, tapi akan lebih mudah gitu. Karena kalau sudah jujur aja gitu. Kejadian nyata pun bisa terdengar mengada-ngada kalau delivery tidak meyakinkan. Contohnya di Udin di Suci yang dikomentari pada itu tentang materi nagih utang tapi orangnya pura-pura kesurupan. Nah ini bisa terjadi Mas Anung, menurut saya, karena bukan cuma deliverynya tapi memang pemilihan kalimatnya juga perlu gitu. Kenapa begitu? Karena mungkin kalau misalkan diceritakan ke teman-teman yang profesi sejenis, mungkin akan percaya-percaya aja gitu. Karena sudah tahu konteksnya seperti apa. Tapi ketika diceritakan ke orang, kalimatnya ada yang berbeda, isinya ada yang berbeda, itu bisa dianggap juga mengada-ngada gitu. Secepat itu dia bangun premis dukun apa karena kostum yang mendukung ya bang? Betul. Salah satu salah satu bukan bukan teknik juga sih, tapi memang perlu hal-hal untuk cepat mendukung seseorang untuk bisa diterima premisnya. Nah, salah satu cara yang digunakan oleh si Dani ini adalah dengan menggunakan kostum dukun gitu. Kita coba bahas ya. Oh, ternyata betul. Mister
Jaksnya sebagai desainer dan komika pada benar-benar membantu dari cara berpikir desainer buat bikin materi atau bahkan membantu performance. Kalau yang saya alami, Bung Yahya, dari desainer dan komika yang sangat membantu adalah skill mencari referensi gitu. Eh, apa ya? Kadang kan kalau di desainer kan yang sering di apa ya lakukan kan ATM ya, buka Pinterest, nyari nyari ide-ide segala macam, ngambil nyomot sana sini, ambil fontnya dari desain yang ini, ambil warna dari sini, ambil ini dari sini, layoutnya ambil sini segala macam. Nah, itu ternyata di diriku sangat berguna, Bung Yahya. Yaitu adalah ketika ketika mulai penampilan dari teman-teman ini, ada nggak yang bisa aku terapkan di materiku tanpa mencoba untuk mengambil semuanya. Apakah what if-nya yang aku ambil, apakah emosinya di panggung yang aku ambil, apakah act out-nya yang diriku ambil, begitu Bung. Ya ya kira-kira. Yang paling berguna sih itu diriku. Mas Anpas tipikal komika yang ketika bawain materi omongannya sama banget kayak tulisan atau diambil intinya aja yang penting maksudnya sama. Saya cenderung yang kedua, Kak. Kenapa? Karena kalau menghafal mati, jadi ini bilangnya ada dua mazhab, ada dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab verbatim atau kata per kata. Mazhab kedua adalah mazhab poin per poin. Ini ketika menulis ya, ada mazhab poin per poin, ada mazhab verbatim atau kata per kata. Plusnya mazhab verbatim adalah kita bisa benar-benar tahu seberapa panjang materi kita, punchline-nya sebelah mana, setup-nya sebelah mana. Itu plusnya di situ. Kita bisa dengan tahu pasti di mana bagiannya. Minusnya adalah dari verbatim, kalau ada satu kata yang hilang ketika dibawakan dalam panggung, rawan untuk ngeblank. Itu minusnya si verbatim. Gitu. Minusnya verbatim adalah kalau dihafalkan mati, dihafalkan kata per kata banget, yang terjadi adalah kalau lupa satu kata atau lupa beberapa kata, berpotensi untuk ngeblank sepanjang satu bit. Itu. Kebalikannya, mazhab poin per poin, plusnya adalah lebih fluid, lebih fleksibel. Kita tahu nih, oh punchline-nya arahnya, yang penting punchline-nya ini. Oh, yang penting premisnya ini. Masalah nanti kalimatnya seperti apa, bisa diutak-atik. Makanya kalau poin per poin itu enaknya adalah untuk komika yang tidak punya masalah dalam public speaking. Karena kalimatnya sudah diatur di kepala, udah aman, enteng. Gitu. Nah, minusnya adalah kalau si mazhab poin per poin, minusnya adalah kalau penampilan yang dituntut untuk ketepatan waktu. Ah, itu agak berat. Karena jadi kita nggak benar-benar tahu nih. Misalkan katakanlah materi 3 menit. Itu teman-teman di komunitas jujur banyak banget yang kesulitan karena tidak biasa menulis secara utuh. Jadinya nggak bisa kebayang. Kalau penulis dengan utuh, ditulis verbatim, itu bisa ketahuan bisa ketahuan seberapa banyak yang ditulis dan seberapa lama durasinya. Kalau di saya 100 sampai 110 kata per menit, itu ya 100 sampai 100 kata itu biasanya 1 menit. Jadi kalau saya untuk durasi 3 menit yang saya tulis itu sebanyak 300 kata. Patokannya itu. Nah, kalau poin per poin nggak bisa kelihatan tuh. Ini berapa lama ya? Nanti udah 3 menit, tahu-tahu udah 5, tahu-tahu udah 7 gitu. Ribet itu. Ininya patokannya ribet. BTW masih suka nervous? Masih suka saya, Bung. Masih nervous sampai sekarang. Masih banget. Tapi ya ini juga mau dibilang aneh, tapi bagi kebanyakan tuh mungkin saya berani bilang
75 sampai 80%. Komika kalau tidak nervous malah gelisah. Komika kalau nggak nervous malah gelisah. Itu tandanya mereka menyepelekan panggung, bahwa merasa kayak itu, meremehkan, menyepelekan, menganggap enteng panggungnya. Gitu. Jadi ketika sebelum tampil nggak nervous, aku sih masih panik jujur. Kenapa? Kenapa nggak nervous ya? Apa yang salah nih? Jadinya kayak nanti ketika di panggung ada aja masalahnya kalau misalkan nggak nervous. Nah paling buat ngatasinnya sih nyiapinnya H-1, H-2 kalau saya. Nanti hari H tinggal memperbaiki mood aja. Entah dengerin musik atau ngobrol, ketawa-ketawa. Nanti sebelum tampil baca-baca lagi gitu. Jadi nervousnya sudah di manage Hamin jauh-jauh hari lah. Hamin 2, Hamin 3. Tapi kalau buat panggung besar sih agak lama juga tuh. Bahkan sampai hari H tuh masih belum bisa benar-benar relax. Apakah Mas Anbas di acara seperti apa nih Mas Anbas? Justru tingkat nervous saya paling tinggi itu di open mic, Mas Adong. Karena kan gak benar-benar tahu ini materi lucu apa enggak. Aku gak benar-benar tahu materinya lucu apa enggak. Jadinya lebih deg-degan, lebih panik karena open mic tuh hasilnya benar-benar belum bisa ketebak sama sekali. Sedangkan kalau show kan ketakutannya kayak membukanya dengan baik apa enggak, ngeblank apa enggak, lupa apa enggak. Itu ketakutan itu sudah lebih ke sana. Nervous ya. Kalau masalah lucu apa enggak udah cukup pede aku karena kan udah dicoba di open mic materinya. Begitu. Oke. Kita tonton lagi dari awal Mr. Dani Dukun sambil kita mencoba. Ini adalah one liner cepat dari Bung Dani untuk mendapatkan tawa pertama. Kenalin nama gue Dani. Kenalin nama gue Dani. Bokap gue dukun. Bokap gue dukun. Temanya mistis. Temanya mistis. Jujur ada di sini teman-teman. Nah. Ini kenapa background profil yang komen biru semua ya? Apa aku ini? Anak kampus kali nih masanya nih. Kalau biru ini sih biru apa? Biru dongker tuh, sangat W-nya sekali. Ini si Mas Dani Dukun ini tadi membuka dengan nama saya Dani, bapak saya Dukun. Nama saya Dani, bapak saya Dukun, temanya mistis. Terus dia mencoba mempraktekkan seolah seperti dukun. Nah, kita ketawa karena ini tidak sesuai. Jadi ketidaksesuaiannya ini yang membuat kita terkejut gitu. Ini bukan pembebasan, bukan superioritas, pembebasan, ketidaksesuaian, sama kejutan. Nah ini kan kejutan sudah pasti masuk karena kan surprise salah satu elemen untuk membuat orang ketawa. Tapi ini masuk ketidaksesuaian gitu. Ketidaksesuaiannya adalah kita tidak expect kalau ternyata si Dani Dukun akan mengucapkan hal yang biasanya dikatakan oleh dukun. Jadi di sini ada teman-teman. Nah itu. Jadi kelucuan itu di situ. Kita kaget karena gara-gara bokap gua dukun, gua jadi tahu bunyi-bunyian template. Jadi ini menggunakan formula dari aku sih taunya dari Bang Radit ya awalnya, yaitu adalah kalau bingung untuk mencari materi itu bisa menggunakan pertanyaan 3 hal yang ditanyakan ke diri kita. Apa yang baru di hidup kita, apa yang berubah di hidup kita, sama apa yang baru dipelajari. Nah, dan ini pakai yang ketiga ini, yang apa yang baru dipelajari. Jadi, saya belajar sesuatu gitu, dari sebuah fenomena atau sebuah hal. Nah, ini dia
belajar dari bapaknya. Dia menggunakan formula rule of three sederhana, tapi ada tulisan sedikit biar terkesan lebih fresh gitu. Lain kelas satu ya, orang deket ini, ada yang nyantet ini. Dan sebelum dia rule of three, dia kasih sedikit konteks lagi biar pasarnya lebih mengagetkan. Harus nggak boleh tuh. Orang deket ini, nah itu nggak bisa. Jadi dia sudah memasukkan tekniknya rule of three sama lagi-lagi ketidaksesuaian karena menggunakan what if. Jadi kasarnya kan what if kan mengandaikan situasi untuk menjadi situasi lain gitu. Nah ini si Mas Dani itu menggunakan itu. Nggak bisa tuh hemnya tuh diganti kayak karena dari dukun berperan sebagai seorang anak dukun, maka dia cukup banyak tahu terkait seluk-beluk di balik dukun itu. Nah, salah satunya ditunjukkan di sini. Sekarang ada gini. Nah, kenapa dia begini? Karena dia sedang proses berpikir. Lagi dari dukun menggunakan ketidaksesuaian bahwa masa iya sih ada dukun yang ngomong gitu. Mikir kayak, bah, motor saya kemana ya? Kalau gue bilang ikhlasin, marah nggak ya? Tidak sesuai aja. Tidak sesuai. Jadi, Dani mentwist situasinya yang tadinya sudah merasa bahwa ketika sedang proses berpikir dukunnya akan menjadi seorang yang sakti dan tahu segala hal, ternyata tetap balik lagi bahwa ternyata dukun tuh ya emang dasarnya cupu aja gitu. Salah jawab. Mana ada dukun begitu coba. Karena orang berpikir kalau dukun tangannya begitu pasti sedang menerawang, ternyata yang diomongkan malah sedang berpikir. Ya betul. Betul. Jadinya akhirnya tidak expect. Akhirnya berbeda dengan apa yang dimaksud. Nah, di bagian dekorasi template ini juga formulanya Dani juga masih sama seperti tadi bahwa dekorasinya itu template, ruangan gelap, dupa, baunya menyengat gitu. Nggak bisa tuh diganti. Lagi-lagi menggunakan what if. Bagaimana kalau ternyata ruangan dukun tuh ada benda yang tidak sesuai dengan profesi dukun. Makanya dikasih adalah PS5. Nah, pencarian untuk sampai PS5 ini adalah yang unik dari si komika gitu. Bahwa kalau saya mungkin nggak ngarahnya nggak ke PS5, tapi mungkin hal lain aja yang tidak sesuai dengan dukun gitu. Misal kartu Pokemon gitu misal. Misal kalau pakai ini di pikiran saya mungkin gak PS5 tapi mungkin saya kartu Pokemon gitu ya. Ini apa mbah? Kodam saya gitu. Bisa jadi karena saya tidak kepikiran untuk sampai ke pemikiran bahwa sampai PS5 gitu. Gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang kalau punchline itu sangat personal. Sangat personal. Tidak bisa untuk kombut dengan seseorang, meminta punchline dari seseorang dan berharap untuk kelucuan. Karena tidak bisa. Sebentar ya, saya melihat sesuatu dulu. Nah, tadi saya pesan makanan. Takutnya udah sampai. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, udah sampai. Sebentar ya, saya mengambil dulu.
saya kembali lagi. Saya beli air dan ini kenapa tadi saya bilang Pokemon karena ini yang lagi dekat dengan Pokemon. Ice Ball. Ini di mana cara bikin? Oh. Alright. Hmm. Oke. Kita bahas lagi. Nah, tadi si Dani Dukun ini kan dan kalau mungkin teman-teman sadar, Dani Dukun juga masih menggunakan Rule of Three untuk materi ini. Untuk beat yang ini, sorry. Benda A, benda B, benda C. Ya, benda A, benda B, benda C. Lurus, 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 patah. Gelap, dupa, menyengat. Gelap, dupa, PS5. Nah, jadi ada rule of three di situ. Oke. Menurutku di sini salah satu statement penting dari beatnya Dani. Walaupun Dani anak dukun, tapi statement dia adalah dia tidak support sama profesinya karena banyak yang masih. Jadi di materi yang terakhir ini Dani agak cukup dark ya karena membahas terkait pemindahan penyakit ke hewan dan mengekoutkan kambingnya memiliki penyakit seperti manusia gitu. Tapi memang baik lagi temanya Dani keseluruhan dari setnya ini adalah ketidaksesuaian, bahwa memang kelucuannya hadir dari pemikiran liar dan pengandaian kocak terkait dunia dukun gitu. Apa yang kira-kira bisa kita ambil dari materi Dani? Kalau saya sendiri sih, saya mungkin bakal bagaimana mengolah materi. Premisnya premis saya, tapi kira-kira apa hal yang saya ketahui terkait profesi ini yang mungkin gak banyak orang tahu gitu. Mungkin graphic designer, atau mungkin freelance, atau mungkin sebagai orang Jogja, atau mungkin sebagai Kopika itu sendiri. Buat mah. Syukur. Kita cari lagi ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh loh. Sampai kita nyari lagi. Nyari lagi. Teman-teman yang lolos ke kurasi audisi online. Mana lagi nih kawan-kawan yang lolos audisi online? Oh, ini juga lolos audisi online kemarin. Halo. Oke, kita dulu. Malam Bang, udah dari tadi kah? Sudah dari tadi. Dari jam 9. Set. Halo. Kenalin, aku Andre Skuter dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ngomongin otomotif ya Bang. Kalian pernah lihat nggak sih otomotif yang motifnya itu motif pencurian? Pernah nggak? Sekarang tuh lagi banyak tau pencurian-pencurian motor.
Dan kalian pernah lihat juga nggak sih yang curinya tuh curi-curi pandang? Curi-curi pandang, curi-curi pandang apa? Tepuk tangan. Terima kasih. Bang, aku Udah di balik lagi, Jakarta Mas, ini ya? merantau. Aku merantau dan aku belum punya motor. Sumpah aku pengen kali bang punya motor. Biar aku tuh aksesnya kemana-mana gampang. Aku bisa keliling open mic, aku bisa keliling Jakarta, menyalip dinar candy, membangun istana pasir, dan ke festival jajanan Bangu. Siapa? Pengen. Siapa coba yang nggak pengen ke festival jajanan Bangu? Banyak. Banyak. Aku pengen, nggak apa-apa. Pengen. Cuman masalahnya dari postur tubuh ini susah buat cari motor. Aku harus cari motor yang speknya tuh sama bang. Kuat, besar, bertenaga. Makanya sumpah pengen kalau aku bang beli Adirai. Sumpah. Cuman pengen. Cuman setelah aku cari tahu, aduh Adirai nggak dijual bang. Yang ready cuman Bang Tigor sama Ivan Gunawan. Aduh, bingung aku tuh pilih yang mana. Kalian bisa bantu nggak aku pilih Igun atau Tigor? Ya. Igun, Tigor. Adul deh. Check out Adul, aku naik Adul, gak apa-apa. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Makanya aku tuh sekarang udah ngumpulin budget untuk beli motor. Kemarin tuh ada yang nawarin Vixen bang, murah alhamdulillah 2 juta. Cuman setelah aku cek, aduh sayang bang. Akinya bukan aki Allah. Sumpah, aduh mana akinya Aki Daus lagi. Udah jarang di TV ya Allah. Kalau aku pakai pasti akinya batu-batu. minta job nggak pernah di TV. Kasihan. Makanya aku sekarang tuh udah ngumpulin uang sih alhamdulillah. Ya walaupun baru terkumpul 12.000 bang. Halo. Selesai. Ini minum apa mas? Tadi ini. Es krim terbaru dari Walls. Edisi Pokemon. Ya. Oke. Jadi kita tonton dulu nggak? Jadi sebenarnya overall materi si apa namanya Bang Andri Skuter ini pure absurd ya. Sangat-sangat absurd dan kekocakan gitu. Karena memang, nah ini juga penting sih buat teman-teman kalau misalkan memang mau main karena absurd. Pastikan kalian memang orangnya absurd gitu dan orangnya juga menghibur gitu. Karena takutnya kalau terlalu serius bisa jadi orang gak nangkep kalau itu tuh kalian sedang melucu. Karena tuh absurd itu kuncinya di situ soalnya. Pembawaannya santai banget kayak udah menguasai panggung, mirip orang lagi cerita aja bukan orang lagi stand up. Betul. Ini adalah memang kelihayan teman-teman dari kalau yang saya perhatiin ya, dari Sumatera, khususnya utara, timur, Makassar, Sulawesi, kemudian Papua, NTT, NTB, Lombok itu punya skill ini, skill melucunya tuh tahapnya natural udah pemain. Kita pelan-pelan dari awal ya. Halo. Nah, dengan sapaan aja tuh kita sudah bisa merasa kalau ini orangnya lovable dan sudah ada perasaan kayak udah deh bebas deh mau ngomong apa bebas deh udah bebas mau ngomong apa aja bebas deh. Ya, hibur kita udah. Yang penting hibur kita aja udah. Dari openingnya. Kenalin aku Andri Skuter dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ngomongin otomotif ya bang. Kalian pernah lihat nggak sih otomotif yang motifnya itu motif pencurian? Nah itu sebenarnya jokes hampir menyentuh jokes bapak-bapak ya. Ngomongin soal otomotif, kalian pernah lihat gak ada otomotif yang motifnya motif pencurian itu jokes receh banget jokes receh banget gitu. Tapi karena yang bilang dia, ini lagi-lagi bahwa kenapa memang ada beberapa orang yang menganggap kalau stand up comedy itu
80 sampai lebih dari 90% adalah delivery. Ini salah satu contohnya ini. Gimana ceritanya dong jokes receh begitu dapat ketawanya sebesar itu ya karena pembawaannya kita tidak expect gitu. Dia ngomong begitu jokesnya. Otomotif yang motif pencurian. Apa? Beneran. Oh ya ketawa aja. Sekarang tuh lagi banyak tau pencurian-pencurian motor. Dan kalian pernah lihat juga nggak sih yang curinya tuh curi-curi pandang? Nah, yang kita tidak expect juga adalah sebenarnya nadanya dia dalam mengutarakan jokes ini tuh serius banget. Tapi kontennya atau isinya bercanda. Nah itu yang jadi apa namanya kekuatan dari Andre Scooter ini. Curi-curi pandang, curi-curi pandang apa? Tepuk tangan. Apa gitu? Bang, aku di Jakarta ini merantau. Aku merantau dan aku belum punya motor. Sumpah aku pengen kali bang punya motor. Biar aku tuh aksesnya kemana-mana gampang. Aku bisa keliling open mic, aku bisa keliling Jakarta, menyelip di Narkendi, membangun istana pasir, dan ke festival jajanan Bangu. Siapa? Nah ini dia menggunakan teknik heightening. Heightening tuh di penyebutan daftarnya tuh diterus. Kemana-mana tuh aksesnya mudah, ke sini, ke situ, ke bulan, ke Gedung Putih, kemana, festival jajanan Bangko. Nah itu jadi makin lama makin absurd. Yang tadinya biasa, normal, absurd, lebih absurd, paling absurd gitu. Pengen siapa coba yang nggak pengen ke festival jajanan Bangu? Banyak, banyak. Aku pengen, nggak apa-apa. Pengen. Cuman masalahnya dari postur tubuh ini susah buat cari motor. Aku harus cari motor yang speknya tuh sama bang. Nah nih, penting banget nih. Pemilihan kalimat di premis dan setup ini menurutku sangat penting. Aku tuh harus nyari motor yang speknya kayak aku. Kuat, besar, bertenaga. Kuat, besar, bertenaga. Orang mikir kayak motor laki. Ini sudah pasti mengarahkan asumsi penonton. Motor laki, Harley Davidson gitu, atau kayak motor-motor kayak Bison gitu-gitu kan, Nmax gitu-gitu. Kuat, besar, bertenaga. Kenapa ya yang lolos online kebanyakan video pas tampil ya bang, bukan yang buat pas sendirian? Buat saya yang sering juri online, Mas, jadi jokes dualisme, tapi kalau aku suka gak kena. Nah, kan mungkin memang yang harus dilatih ininya. Ini aku kayak baru sadar ternyata Kak Kiki ini dari Cimahi. Kayak gitu di mana sih? Kok aku lupa ya? Pokoknya Jawa Barat aja. Lagi-lagi perihal pembawaan, begitu. Atau ya memang tidak menjebak seperti Andre Scooter, kayaknya menjebak banget. Aku nyari motor tuh yang speknya kayak aku, kuat, besar, bertenaga. Orang nih ketika kalimat itu diucapkan, itu sudah langsung terpatri di pikirannya. Oh, motor laki, motor trail, Harley Davidson, gitu. Tapi tidak, punchline-nya adalah Makanya sumpah pengen kalau aku bang beli Aderai. makanya sumpah banget aku pengen beli Aderai. Aderai walaupun bukan motor, tapi fisiknya sesuai dengan speknya tadi ada skuter. Itulah kejadian kenapa lucu. Karena pematahan asumsi. Wah, aku pengen yang besar, kuat, besar, bertenaga. Wah, Aderai. Betul sih, tapi kan bukan motor gitu. Jadi ketawanya karena sebel kayak alah gitu. Tadi belum menjawab. Kenapa yang lolos online adalah kebanyakan yang pas tampil bukan yang pas sendirian. Saya itu sering banget ngejuri untuk lomba yang 2 tahap. Online, kirim video, habis itu yang
offline. Jadi online dulu, ngirim video, habis itu ngejuri offline. Kekuatan teman-teman yang menggunakan video potongan dari penampilan yaitu adalah ketika ada respon tawa, kita yang ngedengar juga ikut ketawa. Beda sama yang sendiri. Karena yang sendiri, kalau nggak ada ketawa, kita jadi bingung. Ini sebenarnya jokesnya tuh beneran lucu atau enggak. Begitu Mas Jadi. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Tawa itu menular. Beneran deh. Kalau lagi nonton stand up, di penonton yang ramai ataupun yang sedikit, akan lebih enak di penonton yang ramai. Karena kita ketawa aja dia lebih mudah gitu. Karena gampang. Nular ketawa. Ketawa tuh nular. Dan ini mungkin ya, tapi aku juga nggak berani bilang juga, tapi mungkin kebanyakan dari teman-teman yang upload video online seperti ini kalau di take sendirian di kamar tanpa penonton, materi saya deh, saya nggak yakin itu materi lucu dan bisa lolos. Karena akan sangat aneh sekali kalau kita tampil ngerekam sendiri, kita juga memberi jeda seperti kita ketika tampil di depan penonton. Kesana jadi kayak nunggu-nunggu gitu, bla 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 bla, premis bla 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 bla, setup bla 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 bla, punchline, tak. Ini bisa penonton ketawa, tapi karena tampil sendiri, nah tuh, jadi nggak tahu tuh gimana. Kalau misal gini gimana Mas? Aku pengen beli motor yang speknya kayak aku, kuat, besar, ngondek. Bisa untuk mematahkan rule of three-nya gitu. Untuk mematahkan rule of three-nya. Tapi kalau begitu, materi ini tidak jadi sepanjang ini karena materi ini masih ada terusannya. Sumpah. Cuman setelah aku cari tahu, aduh, adernya nggak dijual bang. Nah tuh, cuman aku cari tahu adernya nggak dijual bang. Ya namanya juga kan bukan motor. Gimana sih? Yang ready cuman Bang Tigor sama Ivan Gunawan. Aduh, bingung aku tuh pilih yang mana. Kalian bisa bantu nggak aku pilih Igun atau Tigor? Ya, Igun, Tigor. Adul deh. Check out Adul, aku naik Adul nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Nah, kalau tadi tambahannya itu, kalau tadi besar, kuat, ngondek, tidak bisa sepanjang tadi materinya. Gitu, harus ngulang lagi. Agak sulit. Kenapa kalau ada kata sumpah sering dipakai komika lain atau buat nutupi kebohongannya, Bang? Enggak. Kata sumpah tuh hanya diksi aja. Hanya diksi memperkuat aja. Hanya diksi memperkuat aja. Kayak misal gini. Konteksnya ya. Sebenarnya kamu pengen ngomong kalau kamu adalah orang yang tidak alim. Misalkan mabuk-mabukan, judi gitu. Ya, untuk biar orang percaya kalau kamu orang alim, ya kamu harus menyebutkan kamu alim. Oh, saya tuh alim banget. Saya tuh nggak deket tuh kayak zina, makan babi, enggak. Saya paling cuma judi doang. Nah itu. Jadi kata alimnya tuh perlu untuk memperkuat aja. Untuk diksi pemerkuat aja. Pemerkuat statementnya. Mirip Suci, penonton ngerasa kalau tawanya Bang Panji itu ganggu, tapi bagi komika kalau ngeliat tawanya Bang Panji, perform mereka berasa anyep dan lebih menegangkan. Betul. Betul, itu Sucinya Ali Akbar, Suci 9. Yang nggak ada penonton. Nah, kalau bedanya adalah kalau penontonnya nggak ada, misalnya kalau saya ya, kalau ngejuri yang ngerekam sendiri, bukan yang potongan pertunjukan seperti ini, memang ada tendensi buat kayaknya nggak lucu-lucu banget ya. Ada perasaan kayak gitu. Ada perasaan kayak gitu. Sebenarnya sama kayak gini.
kalau kalian suka nontonin series-series komedi zaman dulu ya kayak Friends, terus mungkin kayak The Office gitu. Pokoknya series OB kalau di Indonesia itu kan sering pakai ketawa tambahan. Itu kan sebenarnya kan istilahnya karena laughing cue. Laughing cue. Memang kalau terlalu sering dipakai memang jadinya agak jayus, tapi laughing cue itu, ketawa-ketawa tambahan itu seringkali membantu penonton buat ini loh titik tawanya loh, ini loh sebenarnya jokes, ini loh bagian lucunya di sini itu untuk menandakan itu. Yang sering komik pakai kata kok bisa. Ya juga lumayan sering. Ya, lumayan sering. Itu tadi kayak Dani Dokun tadi bilang kan nggak bisa ya. Nah itu juga sering juga dipakai oleh komika. Makanya aku tuh sekarang udah ngumpulin budget untuk beli motor. Kemarin tuh ada yang nawarin Vixen bang, murah alhamdulillah 2 juta. Cuman setelah aku cek, aduh sayang bang, akinya bukan aki Allah. Sumpah, aduh mana akinya aki daus lagi. Udah jarang di TV ya Allah. Kalau aku pakai pasti akinya batu-batu. Job, minta job nggak pernah di TV. Kasihan. Makanya aku sekarang tuh udah ngumpulin uang sih alhamdulillah. Ya walaupun baru terkumpul 12.000 bang. Halo. Oke, sudah. Ya. Jadi lagi-lagi menggunakan dualisme kata. Ini menggunakan kata aki si Andre Scooter. 2 juta tapi akinya bukan aki Yuasa, akinya aki Daus lagi itu. Menggunakan dualisme makna lagi-lagi untuk materinya. Terus tadi juga tidak expect di bagian terakhir udah ngumpulin duit buat beli motor. Ya udah ngumpul 12.000 lah. Nah itu tidak expect. Jokes tidak expect. Gitu. Bang, mending stand up di tempat yang ramai tapi penontonnya komik semua atau sepi tapi penonton umum? Tergantung tujuannya, Mas. Sacred Oath. Karena gini, beda penonton juga beda tujuan gitu. Kalau kamu pengen ngetes seberapa lucu jokesnya, seberapa bekerja jokesnya, kalau saya sih mending di penonton umum gitu. Tapi kalau untuk ngetes kemampuan improv, ngetes riffing, ngetes seberapa tidak ketebak jokesnya, nah itu di tempat komik. Tapi kalau menurut saya sih yang kayak gitu jangan terlalu dipikirin. Karena takutnya nanti ketika terlalu mikirin jadi terlalu milih-milih panggung. Padahal untuk levelnya kayak kita mah harus sebanyak mungkin naik panggung untuk bisa sampai ke level tertentu. Kalau emang di malam hari itu penontonnya penonton umum ya udah, ya alhamdulillah. Kalau penontonnya penonton komik semua ya udah, digas aja, nggak masalah. Begitu. Nah kalau edit video pakai ketawa tambahan mengurangi nilai nggak atau jadi tambah aneh ya? Ah, kalau kalau aneh sih mungkin aneh karena gini. Ini sudut pandang tambahan aja ya mas. Sudut pandang tambahan aja. Kalau tampilnya, kenapa saya selalu menyarankan untuk kalau mau ikut lomba yang online, setidaknya ada di depan penonton, supaya bisa ngetes ini tuh materinya beneran lucu atau enggak. Karena kalau misalkan gini, misalkan saya ada lomba lusa, lomba online. Besok, ini hari open mic. Dibandingkan saya ngerekam video, kemudian saya kirim, saya akan melakukan hal ini. Besok saya open mic menggunakan materi lomba. Kalau lucu, saya rekam. Jadi dari awal memang udah direkam. Rekam, lucu, itu yang saya kirim untuk lomba. Kalau tidak lucu, maka saya ada potensi buat memperbaiki materinya. Kemudian saya tulis ulang, saya perbaiki. Kemudian saya tampilkan seperti saya menampilkannya di panggung. Jadi dengan ketawa kecil setelah punchline, ada jeda sedikit,
emosinya dikeluarin gitu. Jadi tampil di depan materi apa ya video sendiri tuh jadi nggak masalah gitu. Saya kasih contoh, aku ini ya kayaknya pernah ada yang lomba pakai rekam dan kemudian saya lolos. Nah, coba saya sambil saya cari ya. Tapi ini tadi materinya Bung Anti Skuter lucu sekali. Sambil saya cari video saya yang audisi online pakai video. Soalnya beberapa kali saya ada yang pakai video rekaman sendiri. Sambil saya cari. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Boleh, silakan. Hmm. Oh, saya pakai ini. Nah, mana ya? Pem, 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 pem. Pap, 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 pap. Ini video apa ya? Oh, udah. Kok ini sudah go archive tapi masih ada di wah, kenapa ada tulisan koneksi terputus tuh. Kita cek ya, bentar ya. Itu apa sih namanya? Oh ya. Nah, ini coba kita tonton ya. Nah, ini saya waktu itu ikut audisi, bukan audisi, Firman Digital ini itu pakai video yang saya rekam, terus kemudian di react gitu. Jadi videonya video saya rekam video, kemudian di react. Itu saya. Jadi kalau konteksnya agak-agak lepas, maafkan ya, maksudnya karena dia memang sifatnya saya agak cukup meta di sini. Oke. Segi komika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Sanplas dan sebagai komika, hobi saya untuk mengisi waktu luang adalah nonton video stand up. Tak terkecuali video-video stand up di Filman Indonesia TV. Saya ngikutin Bang dari season 1 sampai season 2 saya ikutan sekarang. Saya nonton videonya dan saya perhatiin ada yang konsisten Bang. Yaitu apa? Caci maki untuk Bang Gian. Banyak netizen yang melakukan, siapa sih Bang Gian? Bang Gian siapa sih, kok nggak terkenal? Bang Gian itu lulusan Suci dan Suca. Kok gak ada yang tahu sih? Kalau kalian search di YouTube namanya Bang Gian, Gian Luigi, muncul
video penyelamatan Gianluigi Buffon. Dan bahkan di Wikipedia-nya Bang Gian itu ditulis, Gian mengikuti Suca 2. Gian kembali tidak mampu mencapai grand final karena tersisih di 28 besar. 28 besar, Bang. MotoGP aja yang di bawah 5 besar nggak ada yang apa. Ini 28 besar, Bang. Ini mah kebesaran. Dan saya juga hobi Bang mantengin kolom komentar dari ESC. Oke, jadi memang untuk materi yang sifatnya rekaman seperti ini itu memang harus apa ya? Kayak seperti berkomunikasi aja saya dengan teman-teman gitu. Jadi sebisa mungkin memang harus nyampe isi materinya, isi videonya, isi konten sedapnya. Jadi memang agak tricky sih kalau materi yang direkamnya tanpa penonton. Jadi aku nih jujur materi yang itu tadi nebak-nebak aja, lucu nggak ya? Karena ini direkam saat pandemi, jadi nggak ada open mic, jadi nggak bisa nyoba. Gitu. Azizi, Mas, gimana caranya mertahanin api buat nulis materi terus berstand up? Saya lagi semangat banget buat nulis, semangat banget buat stand up, tapi teman komunitas malah lagi ngedown, malah jadi ketularan. Oke. Mas Azizi. Aku udah nonton video Mas, menurutku yang kurang lucu itu materi yang bahas perkara pernikahan. Nah, fun fact sebelum saya masuk ke Mas Azizi. Itu saya rekam dalam keadaan COVID dan susah bernafas. Jadi bukan alasan, tapi memang itu pas lagi COVID dan karantina. Jadi pikiran saya lagi mikir ya karena dengan badan saya waktu itu tuh berat saya 125 kilo. Itu sudah dalam tahap kritis dan ada kemungkinan lewat saya kena COVID itu. Jadi fokusnya di situ. Jadi saya lolos dalam keadaan COVID dan saya di materi itu memang kurang. Dan fun fact-nya lagi, di materi yang saya kurang itu, saya komputnya sama Tetan Muslim, Mas Muslim. Jadi pas tampil, nggak kena, nggak lucu. Terus saya keluar, terus tiba-tiba di WhatsApp, ya keluar. Jadinya kayak, ya udah juga namanya lagi nggak fit. Sedang tidak dalam fit itu. Lagi nggak fit. Tapi materi itu, akhirnya kemudian saya rewrite. Terus saya gunakan untuk materi berapa tahun lalu ya? Setahun yang lalu. Dan cukup oke. Karena saya rewrite dan saya tampilkan dalam keadaan yang lebih fit. Begitu Mas Anung. Saya mau jawab Azizi, tapi sebelumnya saya menutup pintu dulu. Karena ternyata pintu saya belum ditutup. Bentar ya. Oke. Oke. Nah, Mas Azizi, terkait perihal api stand up seperti apa, menurutku dirimu harus menentukan tujuan. Tujuannya mau apa? Entah bulan ini, entah tahun ini, entah tahun depan. Itu maunya apa? Karena memang kita juga tidak bisa nge-push teman-teman komunitas kita sendiri. Karena namanya kesenian dan mungkin dirasa emang tidak atau belum terlihat sesuatu yang menjanjikan. Memang kalau mau di-push agak berat memang. Keren memang ada background effect. Ternyata emang mobil lewat. emang kosan saya ini emang di pinggir jalan. Di pinggir jalan lumayan cukup ramai. Nah, tujuannya itu seperti apa? Misalkan katakanlah setidaknya tahun ini aku mau besok ketika audisi Suci 13 aku nggak di-cut gitu, atau aku pengen golden ticket. Nah, berarti kan ada api untuk membuat materi gitu. Ada tujuannya yang emang
bisa di-push gitu. Nah, ketika tidak punya tujuan, itulah alasan dari beberapa orang merasa gagal di stand up. Mereka pergi dari komunitas, mereka nggak open mic lagi, mereka tidak merasa ada kebermanfaatan di komunitas. Akhirnya lesu, karena tidak punya target dan tidak ada goals yang tercapai. Beda halnya bagi teman-teman yang emang ada goals, atau kayak misalkan kalau saya waktu itu goalsnya paling nggak saya naik di Jambore atau saya naik di Stand Up Fest. Nah, tembok saya ketika setelah Stand Up Fest. Ketika setelah Stand Up Fest, saya ngerasa seperti sudah cukup karena sudah pernah. Walaupun saya tampilnya di panggung luar bukan di panggung dalam, tapi udah ngerasa cukup. Nah, itu saya harus mencari goals baru untuk bisa mempertahankan api saya nulis materi nggak berhenti. Jadi kalau saran dari saya sih mencari tujuannya itu, karena percuma kita juga kasarannya ya, kita lari capek tapi kita nggak tahu garis finishnya itu yang mana. Tapi kalau kita punya garis finish mau sejauh apapun, kita lari juga kita percaya aja, kita tahu nih garis finish ujungnya itu sebelah mana. Jadi tentuin garis finishnya di mana. Apakah bisa garis finishnya yang terdekat? Bisa. Misalkan katakanlah jadi opener Komika Nasional. Oke, ketika sudah sampai jadi opener Komika Nasional, apalagi nextnya. Itu jadi jangan berhenti di satu goal saja, atau punya goals yang lebih tinggi, goals yang lebih jauh, goals yang lebih mengerikan, goals yang lebih challenging. Ya itu silakan dicari kira-kira apa goalsnya. Gitu kalau menurut saya sih, Mas Aziz sih. Kemarin ada yang sharing yang cuma 2 anak sama saya, mana habis itu aku ditinggal sendiri. Sedih banget sih emang. Sedih banget emang ngerasa jadi orang yang dalam tanda kutip berjuang sendirian di komunitas. Kita ngerasa kita sendiri yang aktif di komunitas, kita sendiri yang berjuang untuk komunitas ini tetap ada, memang sangat sedih gitu. Saya salah satunya. Walaupun teman-teman saya cukup banyak, tapi ada masanya di tahun-tahun 2017-2018 itu gairah untuk berstand up sedang lusu-lusunya. Bahkan ada open mic tuh yang nggak ada yang tampil, pernah. Dan saya di saat itu hitungannya agak terpaksa karena saya dipasrahkan komunitas itu tidak resmi. Jadi saya ngurusin komunitas tapi saya bukan ketua di tahun-tahun itu. Karena nggak ada resmi, sertijabnya nggak resmi. Yang ketua sebelumnya tiba-tiba ngilang aja. Bahkan tidak ada kayak memasrahkan itu. Ya udah, saya take over aja karena sangat peduli dengan komunitas pada saat itu. Ya untungnya bisa bertahan sampai di tahun 2000 setelah COVID. Kemudian ada teman-teman junior yang membawa alih nahkoda komunitas ini gitu. Jadi emang kalau saya sih nyari goals aja. Coba sambil saya baca lagi. Saya ceritakan kondisi dunia stand up komedi di masa COVID, Mas, karena ada prediksi saat ini kemungkinan akan sama dengan COVID karena ada kemungkinan dengan COVID karena ada perang Iran. Kalau memang terjadi, amit-amit ya, tapi kita berdoa tidak terjadi ya dengan gejolak perang ini. Kalau saya mungkin worst case-nya adalah
kembali ke apa namanya? Komedi online. Akan kembali ke komedi online. Kalau saya sih itu. Dulu tuh Mbak Kiki, jadi di tahun 2021 memang 2020 2021 memang benar-benar off. Benar-benar off. Nggak ada open mic, sharing pun nggak ada. Ya, kita komunikasi dengan teman-teman tuh pakai Discord, pakai WhatsApp group, itu untuk komunikasi, untuk tetap menjaga kewarasan tuh di situ. Gitu. Ya, dan ketika sudah bisa open mic lagi sih memang agak social distancing dan segala macam ya. Mungkin kalau emang ternyata kembali ke masa itu, mungkin nanti akan ada komedi-komedi Zoom akan kembali muncul lagi sih. Ininya. Selamat datang buat teman-teman yang 14 viewers. Saya kayaknya paling banyak ini selama live, 14 orang menonton secara langsung. Terima kasih sekali. Kalau mau support, ini linknya bisa ada di deskripsi atau di ini, nanti muncul linknya di sini. Boleh sekali. Ini karena saya mau menambahkan beli webcam dan lightingnya sudah ada, jadi tinggal webcam aja. Ini di sini. Nah tuh, mau support sociabas.com/sunplus atau saweria.com/sunplus. Begitu. Nanti harusnya sih muncul ya ininya. Apa namanya? Apa sih? Media share. Itu dia. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan. Bang, apakah tempat seperti Secret Comedy baru aja di Bali saja? Maksudnya tempat yang berani kontrak komik untuk tampil rutin setiap minggu. Sejauh ini kalau yang saya perhatikan, kayaknya cuman Bali dan Comika Comedy Club di Jakarta. Kenapa? Karena tempat-tempat seperti itu. Jadi saya kasih konteks dulu buat teman-teman, mungkin ada yang nggak mengerti. Secret Comedy itu kasarannya ya yang saya tahu. Jadi itu kayak comedy club di Bali, di mana mungkin tiap hari atau seminggu sekali itu ada show berbayar yang mengisinya adalah dari teman-teman komika Bali dan atau komika ekspat. Jadi yang tinggal di Bali kemudian mencoba stand up comedy gitu. Nah, kenapa baru ada di Bali dan di Jakarta? Bali sih sebenarnya yang lebih proper dan lebih rutin. Karena ada penonton rutin yang mau membayar. Itu. Di kota-kota lain apakah sudah bisa? Menurut saya belum. Gitu. Karena satu, perputaran uangnya masih belum cukup besar untuk bisa terus ada show. Dan perputaran kualitas komika juga masih belum sebesar itu untuk bisa membuat komika yang punya materi dengan kualitas show, bukan kualitas open mic ya, kualitas show. Itu jadi emang nggak bisa. Itu masih susah untuk dicapai, apalagi untuk komunitas lain. Sebagai contoh, Jogja itu masih belum mencapai level itu, walaupun dengan kondisi kami anggota ada 80. Ini termasuk yang aktif stand up-nya. Jadi 80 ini adalah orang yang masuk ke grup komunitas stand up yang sudah open mic lebih dari 6 kali dan aktif open mic 80 orang. Belum yang di luar itu. Di luar ini masih ada banyak lagi. Nah, untuk bisa memproduksi tiap minggu atau tiap malam ada sekitar 5-7 komika yang punya materi set solid 15 menit masih susah untuk dicapai. Kalaupun ada, penontonnya masih belum rela untuk mengeluarkan uang untuk menonton acara komedi secara rutin. Itu. Jadi faktornya sangat banyak sekali. Kalaupun bisa sekali dilaksanakan, apakah minggu depannya bisa rutin? Apakah minggu depannya bisa konsisten? Itu juga yang sulit untuk dicapai. Seperti itu kira-kira. Sacred Oats. Asep Sopian, Mas materi penulisan gak lucu tapi pas open mic yang materi dadakan lucu, kira-kira gimana? Ya gak gimana-gimana. Gimana dong?
Ya gimana? Kalau saya sih coba nih juga buat teman-teman. Kalau ada kesempatan, bukan ada kesempatan, wajib wajib hukumnya. Kalau dibilang ada fardu, ini termasuk fardu ain. Minta tolong banget direkam penampilannya. Entah dalam bentuk audio ataupun video. Direkam. Buat apa? Kalau kejadian seperti ini, materi yang dadakan lucu, materi yang ditulis nggak lucu, bisa ketahuan. Ini yang lucu kenapa lucu, yang nggak lucu kenapa bisa nggak lucu. Dan bisa untuk perbaikan di open mic selanjutnya. Dan dengan direkam juga bisa kita analisa. Ini lucunya kenapa? Misal, lucunya karena memang jokesnya lucu. Oke, kalau itu bagus. Ini lucunya karena kita kelakuannya aneh di panggung. Nah, ini agak bahaya. Agak bahaya. Ini kelucuannya karena sering belibet kata-kata yang nggak penting. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena nggak lucu dan lucu, ini faktornya bisa banyak. Tidak serta-merta yang nggak lucu ini pasalnya pasti jelek. Yang nggak lucu ini pasti karena diksinya kurang bagus. Enggak. Bisa jadi yang nggak lucu ini gara-gara setupnya jelek. Bisa jadi punchline-nya jelek. Bisa jadi premisnya jelek. Bisa jadi delivery-nya jelek. Jadi banyak faktor termasuk materi yang lucu. Yang tadi saya bilang, apakah memang jokesnya lucu, atau kitanya karakternya lucu, atau pembawaan kita yang lucu. Banyak faktornya. Makanya kenapa harus direkam. Kalau hanya pertanyaan seperti ini, Mas materi penulisan gak lucu, tapi pas open mic materi dadakan lucu, kira-kira gimana? Ya saya nggak tahu. Saya nggak bisa bilang, ya berarti improv aja. Nggak bisa. Karena mungkin aja materi yang dadakan lucu, for and laughter. Mungkin kalau teman-teman ngikutin Jimmy Carr itu sekarang videonya itu sedang agak semi-semi apa ya, deep gitu. Nah ini juga bukunya perihal perihal itu sih, sisi lain dari Jimmy Carr yang ini. Nah kalau ini buku lama, Melvin Helitzer Comedy Writing Secrets. Ini buku tahun berapa ya? Ini saya belinya buku bekas. Saya beli buku bekas
Jadi dari Amazon dikirim ke sana, dari sana dikirim ke Indo gitu. Saya beli agak lumayan banyak buku ini. Terus ada di sini ada Sick in the Head, Judd Apatow. Ini yang putih ini, kalau kalian putih. Judd Apatow ini buku, dia mewawancarai banyak komika. Jadi isinya buku wawancara. Terus ada beberapa buku lain, itu saya harga satu bukunya aslinya itu sekitar $6, $5, $6. Saya beli bekasnya. Tapi sampai ke Indonesia total kalau nggak salah ya hampir 1,3, 1,5. Agak 5 buku. Agak cukup menguras. Tapi kalau misalkan beli itu sekarang agak sulit karena ada beberapa buku yang tidak rilis di Indonesia. Salah satunya adalah soal monolog, monolog late night show begitu kira-kira.
Tap-tap live-nya. Kalau suka sama live-nya boleh di screenshot, di-upload ke Instagram, tag saya. Akan senang sekali kalau memang teman-teman yang nonton ini bisa menyebarkan, siapa tahu ke teman-teman yang membutuhkan. Oh tadi Mas Azizi belum saya jawab pertanyaannya. Oke Mas, thanks banget. Sebenarnya aku juga ada ketakutan. Kebetulan bulan depan ada Liga Komunitas. Aku takut sudah tryhard ini tiba-tiba kalah yang jarang aktif. Nah, ini kayaknya emang overthinking saja. Siapa tahu yang menang nanti emang lebih tryhard dari saya, cuman nggak kelihatan. Betul. Betul. Stand up itu memang misterius, Mas Azizi. Kadang kita bisa kalah sama orang yang jauh di bawah. Tapi juga ada kemungkinan juga kita juga bisa menang gitu. Jadi selama kita usahanya lebih keras dari teman-teman yang lain sih kelihatan. Apalagi di liga ya, liga komunitas. Teman-teman di Jogja terutama yang juara liga komunitas itu biasanya adalah orang yang fokus. Orang yang fokus, kerjanya lebih keras, kerjanya lebih kuat, persiapannya lebih matang. Itu aja. Bukan seorang yang bakatnya udah lucu, enggak. Tapi orang kerja keras, fokusnya tinggi, dia ngerjain lebih dari yang teman-teman lain kerjakan. Itu. Ketahuan, gigi banget, udah pasti. Udah kelihatan juara ini. Jadi, selama itu masih ketakutan dalam pikiran, nggak usah terlalu dipikirin yang gimana-gimana. Gitu. Teman-teman ada lagi? Silakan yang ingin bertanya. Boleh, ini adalah menit-menit terakhir sebelum kita tutup live-nya malam hari ini. Tadi kita sudah membedah 3 komika. Kalau teman-teman ada juga yang pengen dibahas, silakan hubungi saya via DM atau juga bisa sawer link videonya di Saweria ataupun di Sociabus. Begitu. Nah, ini cukup lama juga nih. Jangan ikutan ngedown Mas, apapun hasilnya pasti worth the effort. Betul sekali, ini pacar saya memberikan saran karena dia sudah mengikuti liga dari season 1. Masih geli kalau nonton rekaman diri sendiri, baru berani nonton jeda beberapa hari. Ada saran nggak Mas? Memang sangat normal. Sangat normal. Nah, ada Reza Prancis itu. Sangat normal, Mas. Sangat normal. Tapi memang harus dipaksa. Jadi perasaan aneh itu memang ada, tapi harus dipaksa. Kalau nggak bisa, suara aja nggak apa-apa. Suara boleh. Karena kan siapa tahu kan ada yang orangnya visual banget kan, ada kan yang ngeliat dari sendiri, ih kenapa gitu banget ya gitu. Karena evaluasi itu penting, Mas Riza. Oh, ini Desa saja Desa Perancis ya. Oh, halo Mas Riza. Kitanya harus bisa evaluasi, Mas. Evaluasi terkait penampilan kita sendiri. Emang pasti nggak enak, pasti nggak nyaman. Udah pasti, lah, gitu. Ngapain sih? Goblok gitu. Gitu, nggak di panggung gitu kayak, ih itu malah belibet ya, goblok gitu. Tapi harus tahan supaya gini, kadang ada beberapa orang yang nggak paham kalau dia salah. Itu ada beberapa orang yang begitu, tidak mengerti dia salah, tidak paham dia ada kurangnya. Jadi ketika ada bukti rekamannya, dia malah denial, dia malah tidak bisa menerima kalau bahwa ada kesalahan dalam dirinya. Nah, gunanya ada rekaman sih itu menurut saya sih, Mas. Jadi emang harus dipaksa buat kelihat, oh ternyata ini tuh nggak lucu karena ternyata aku ngomong nggak jelas ya gitu. Ternyata aku ngomong aneh banget nih begini gitu. Jadi ada rasa itu gitu. Aku nonton video kompetisi stand up comedy yang sama Freeport dengan materi yang sama dan penampil yang sama. Yang awalnya biasanya bisa jadi lucu cuma karena delivery dan timingnya diubah. Betul. Betul. Kadang emang perubahannya bisa sesimpel itu kok. Bisa
Bisa timingnya doang diubah, bisa deliverynya diubah, bisa nadanya diubah, jedanya diubah, eh, cara membukanya diubah, kalimatnya diubah, sangat banyak. Makanya ada yang bilang, materi itu tidak akan pernah mencapai bentuk sempurnanya. Karena pasti ada aja perubahan dalam materinya. Pasti ada aja. Ada aja revisi-revisinya gitu. Emang belum biasa aja ya mas. Ya, belum, menurut saya belum biasa aja mas. Belum biasa aja. Tapi memang biasanya sih, biasanya. Jadi biasanya kalau emang kita nggak betah nonton video kita karena video kita tidak kocak, jadinya malu. Menonton video kita tidak kocak akan membuat diri malu dan akan lebih cringe. Tapi emang ya udah, namanya kritik, ya namanya perbaikan, ya anggap aja jamu pahit tapi bikin kita kuat gitu, kayak katanya kok Ernest, kritik itu kayak jamu pahit. Nah, ini video video senam saya dari 2000, dari sebelum 2022, 22, 23, 24, 25, 26. Ini 26 masih ada yang belum dimasukin. Kalau di 2022 nih, waktu saya jadi openernya Ko Ernest, karena memang pengarsipan materi saya sebelum 2022, 2022 ke bawah tuh buruk banget, hampir nggak pernah ada. Itu yang bikin saya sedih gitu, karena saya nggak punya video pertama saya stand up, video saya di panggung besar tuh saya nggak punya, itu yang bikin saya sedih gitu. Untungnya masih ada rekaman video saya waktu jadi opener Ko Ernest untuk pertama kalinya. Makanya saya masih ada di sini gitu. Ini waktu itu tahun berapa ya? 2016, 17 mungkin. Nah, tapi ketika 2022 tuh udah mulai banyak tuh. Berdopio, Kalau Coffee, Ruang Rindu, Tamsis, tuh. Jambore, Senapindo kemarin, Phone Showcase.
video saya bahasa Inggris waktu Mas Panji kesini. Juga ada video spesial saya 2023, 2024. Somasi kemarin saya potong. Terus panggung besar, Jambore, opener Ge Pamungkas, terus Fun akhir tahun. Saya nge-gigs di festival, terus saya juga ada rekamannya. Jadi emang rekaman saya tuh saya butuhkan untuk kalau misalkan kebutuhannya adalah kebanyakan sih open mic ya, karena saya pengen ngelihat misalkan saya membawakan materi itu di tempat lain, saya ngelihat gimana saya membawakan di open mic-nya biar sama gitu. Jadi gunanya sih itu. Di video tadi yang saya buat audisi suci ini. Nih Sun Jogja kemarin. Oh ini ada video 2024 nih. 2024. Terus di kemarin tahun lalu di tempatnya Bang Radit. Nah ini tampil di konsernya Kunto Aji Urup, saya tampil sini. Terus VG Talk saya tampil di Jakarta. Nggak ada niatan di-upload di sosmed tipis-tipis pas. Kalau saya sih, nah ini mungkin nanti di sini yang hari ini baru saya ungkap gitu. Bahwa nanti video saya yang ini, video saya kemarin Fun akhir tahun 2025 di Jogja, itu bakal saya upload dan saya kasih bagaimana saya menulis materi ini. Gitu. Jadi video penampilan plus video kelasnya gitu. Bukan kelas ya, jadi rekaman bagaimana membedah materi ini untuk bisa jadi set seperti ini. Gitu. Nanti bakal saya jual sih rencananya. Biar karena kan teman-teman yang lain komunitas itu banyak yang ngupload video ini dan dijual. Nah, kalau saya biar beda aja, saya jual, kemudian saya kasih bagaimana caranya saya membuat materi ini. Gitu. Nah, kemarin saya juga di UGM tampil. Ya, lumayan banyak sih. 2026 itu udah ada 5, 6, 7. Nanti masih ada video. Itu ini saya ngejob di Greenfield. Ada beberapa juga yang tampil ngejob. Itu saya juga rekam. Buat arsip aja. Buat ngecek gimana penampilannya dan segala macam. Kalau saya ingat kayak, misal saya pengen bawain materi A, dan saya tahu materi A itu paling berhasil itu saya bawakan di misal panggung ini. Misal. Ya udah saya lihat aja. Saya lihat bagaimana saya membawakan materi ini. Kalau pengasipan materi teks masalah saya pakai Google Docs, Mas Emma. Saya pakai Google Docs. Nah, aku nonton video stand up itu ada beberapa komik yang materi itu aja. Apakah mereka udah nyaman dengan materi lainnya atau karena mereka belum dapat materi lain yang lucu setara ya, Mas? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Saya juga sering kok pakai materi-materi lama, tapi emang tidak saya pakai untuk panggung-panggung biasa aja. Misalkan materi saya yang udah lucu akan sangat jarang saya bawakan di open mic. Karena buat apa? Itu materi udah lucu. Itu akan saya gunakan misalkan saya main ke Kulon Progo gitu, atau saya main ke Semarang. Nanti saya akan bahkan pakai materi lama. Gunanya buat apa? Ya udah pasti lucu. Apain? Yang acara Fun ada full rekamannya ada Mas, digital downloadnya? Tidak ada. Tidak ada. Karena itu hak miliknya, copyrightnya milik personal pribadi masing-masing komika. Jadi kalaupun dijual, berarti keuntungannya dan hasilnya harus dibagi sekitar
Mas Efma. Jadi misal nih draft 1 ya. Draft 1 ini adalah draft kasar yang saya tulis. Nanti saya masuk ke draft 2 atau masuk ke draft, kalau masuk ke finalisasi, itu adalah materi yang udah pasti akan saya bawakan di hari itu untuk acara itu. Gitu. Kenapa nggak diedit aja Mas yang draft 1? Ya udah diedit aja. Diedit terus diganti nama file jadi finalisasi. Nah, kenapa saya namakan ada draft 1 kemudian ada finalisasi gitu. Ini kan adanya ya. Nih, misal nih, nemuin panggung draft 1, nemuin panggung draft 2, nemuin panggung finalisasi. Ini ke sini materinya beda. Materinya berubah. Ini ke sini materinya berubah. Tapi kalau misalkan ternyata ada dari sini materinya dan saya pengen rewrite, kan teksnya nggak hilang gitu. Jadi biasanya saya new copy. Draft 1 masuk ke draft 2 saya new copy. Jadi masih ada tulisan mentahnya di sini di draft 1. Draft 2 yang saya perbaiki, draft 2 masuk ke finalisasi saya perbaiki. Tapi kadang ada keresahan atau ada kalimat-kalimat yang masih ada di draft 1 yang kemungkinan akan berguna untuk masuk ke materi-materi yang lain gitu. Jadi kan misalnya contoh lain, misalkan di draft ini, draft 1 ada 10 jokes. Di sini ada 8 jokes. Di sini ada 6 jokes. Kan ini ke sini kan selisih 4 jokes. Nah, 4 jokes ini masih mungkin berpotensi untuk bisa dibawakan di tempat lain. Makanya tidak saya hapus seperti itu. Jadi tetap tersimpan arsipnya, tulisannya seperti itu. Terus ini Jambore draft 1, draft 2, finalisasi 2. Ini karena saya tampil di hari kedua, tampil hari pertama deh. Tampil hari pertama, ini fix saya malam. Finalisasi 2, ini saya siang saya tambahin. Gitu. Jadi kemungkinan nanti di finalisasi bisa beda juga, tapi progres materinya tetap tersimpan rekornya, nggak kehapus. Makanya kenapa ada namanya ini. Draft 3, finalisasi, draft 1, draft 2, finalisasi, ada selalu begini. Begitu. Kira-kira. Semoga menjawab. Gitu aja teman-teman, terima kasih yang sudah menonton live-nya hari ini. Semoga bermanfaat. Ini hari ke 25 ya, 26, 27, 28, 29 atau 24 atau 26 puasa. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dilancarkan puasanya. Sampai nanti kita menjemput kemenangan di hari yang fitri. Sehat-sehat juga. Semoga ada ibroh yang bisa diambil dari live ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bakal ketemu lagi. Mungkin besok kali ya. Mungkin besok. Tapi ngecek dulu lah. Soalnya kalaupun tidak berarti kita ketemu lagi itu. Ini saya masih itu. Mungkin tanggal 29. 10.000 dari komik daerah. Pesan, tunggu saya jadi komika nasional, Bang. Keren. Saya menunggu Anda menjadi komika nasional. Walaupun terms komika daerah, komika nasional kayaknya sudah mulai tidak relevan. Karena kita semua adalah komika. Komika nasional pun juga ada yang komika daerah juga ada yang komika nasional. Kemungkinan besok, tapi nanti bakal saya update lagi. Siapa tahu malah tidak sempat. Kalaupun tidak, berarti kita ketemu tanggal, karena minggu depan lebaran tidak, mungkin 29 kali ya. 29. Karena saya akan mudik dulu. Dan tidak